Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Cindy Yunisa dengan NPM 2021020210. Saya dari program studi Hukum Tata Negara kelas A, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Baik, berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan materi yaitu apa itu tindak pidana dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Ubaidillah Ahror SH MH. Apa itu tindak pidana? Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi oleh undang-undang bagi barang siapa yang melawan hukum, melanggar aturan tersebut tanpa adanya unsur pembenaran. Yang pertama adalah perbuatan pidana. Apa sih itu perbuatan pidana? Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana. Yang kedua, larangan ditujukan kepada perbuatan. Apa sih larangan yang ditujukan kepada perbuatan itu? Larangan yang ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karena itu antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu memiliki hubungan erat pula. Menurut Simons, unsur tindak pidana ada 5. Yang pertama, perbuatan manusia. Yang kedua, diancam dengan pidana. Yang ketiga, melawan hukum. Yang keempat, dilakukan dengan kesalahan. Yang kelima, oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Menyebutkan dalam buku Colin Hoare adanya unsur objektif dan subjektif dari tindak pidana. Unsur objektif terdiri dari satu, perbuatan orang, yang kedua, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, yang ketiga, mungkin adanya unsur tertentu yang menyertai perbuatan itu. Sebagai contoh, Pasal 281 KUHP yang berbunyi dilakukan di muka umum. Unsur subjektif terdiri dari 1, orang yang mampu bertanggung jawab, 2, adanya kesalahan atau dolus. Jenis-jenis tindak pidana. Tindak pidana memiliki beberapa jenis. Yang pertama, kejahatan dan pelanggaran. Pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran terlihat dari pembagian isi dalam KUHP. Ada yang menyatakan bahwa pelanggaran dan kejahatan memiliki perbedaan dari segi kualitatif. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan tersebut diancam tindak pidana atau tidaknya. Jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang bertentangan dengan keadilan. Pelanggaran adalah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang menganggapnya sebagai delik, karena adanya undang-undang yang mengancamnya dengan pidana. Delik formil dan delik material. Yang pertama, delik formil. Delik formil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti yang tercantum di dalam rumusan delik. Kedua, delik material. Delik material adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki atau dilarang. Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki baru telah terjadi. Delik komisi, omisi, dan omisi semu. Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan. Ialah berbuat sesuatu yang dilarang. Sebagai contoh delik komisi yaitu yang pertama, pencurian yang terdapat di dalam pasal 362, penggelapan
terdapat di dalam pasal 372 dan penipuan terdapat di dalam pasal 378. Delik omisi. Delik omisi adalah delik yang pelanggaran terhadap perintah ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan atau diharuskan. Sebagai contoh yang pertama, tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan yang terdapat di dalam pasal 522 dan tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan terdapat di dalam pasal 531. Delik omisi semu. Delik omisi semu adalah pelanggaran larangan akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat. Sebagai contoh, ibu yang membunuh anaknya dengan cara tidak memberikan air susu atau air ASI kepada anaknya hingga meninggal. Kejadian tersebut termuat dalam pasal 338 dan 340. Delik dolus dan delik culpa. Yang pertama, delik kesengajaan atau delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Sebagai contoh, di dalam pasal 187, 197, 245, 310, dan 338. Yang kedua, delik kealpaan atau culpa. Delik kealpaan atau culpa adalah delik yang memuat kealpaan sebagai suatu unsur. Sebagai contoh yang termasuk ke dalam pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat 4, dan 359. Sumber tindak pidana. Unsur pertama itu untuk tindak pidana itu adalah perbuatan orang. Pada dasarnya, yang dapat dilakukan tindak pidana itu adalah manusia. A. Rumusan delik di dalam undang-undang lazim dimulai dengan kata barang siapa. Kata barang siapa ini tidak dapat diartikan lain daripada orang tersebut. B. Dalam pasal 10 KUHP disebutkan jenis-jenis pidana yang dapat dikenakan kepada tindak pidana yang sebagaimana dapat dikenakan juga kepada manusia. C. Dalam pemeriksaan perkara atau sifat hukum pidana yang dilihat dari ada atau tidaknya kesalahan terdakwa. D. Pengertian kesalahan itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan, itu merupakan sikap batin dari manusia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga dapat dimengerti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.